Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Vanessa Rahma Pratiwi, Vina Rahmadiana, dan Pipit Indawati akan mempresentasikan demokrasi dan implementasinya di Indonesia. Yang pertama yaitu saya, Pipit Indawati, akan menjelaskan tentang makna, hakikat, dan tujuan demokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Sehingga secara hakikatnya demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Tujuan demokrasi secara umum ialah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Sedangkan pada konsepnya tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Dan berikut ialah beberapa tujuan demokrasi secara umum. Yaitu yang pertama ialah kebebasan berpendapat. Yang mana tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjamin hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Yang kedua ialah menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecah solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Yang keempat ialah membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik kepada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Yang mana rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Dan yang terakhir ialah mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya UUD 1945, sampai dengan UUD 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Kita tahu bahwa UUD 1945 pada awal kemerdekaan disusun oleh sebuah panitia, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun, secara konstitusional, seharusnya UUD ditetapkan oleh MPR dan bukan PPKI. Gagasan pluralistik atau demokrasi yang pluralistik terwakili oleh lahirnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945.
Kedua maklumat tersebut secara mendasar telah merubah sistem ketatanegaraan ke arah pemberian porsi yang besar kepada peranan rakyat dalam partisipasinya menyusun kebijakan pemerintah negara. Ide untuk mendirikan partai-partai politik sebagai bentuk pemberian kesempatan partisipatif rakyat seluas-luasnya melalui sistem multipartai mendapatkan tempat ketika diterbitkan Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945. Setelah penyerahan kedaulatan pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1945, UUD diganti dengan Konstitusi RIS. Negara Republik Indonesia berubah menjadi negara serikat dengan sistem politik parlementer. Secara konstitusional, pemerintah dengan sistem parlementer disebut sebagai parlementarisme konstitusional. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi RIS digantikan oleh UUD 1950. Bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan, sistem demokrasi liberal yang sebenarnya dimulai pada saat RI di bawah UUD 1945. Melihat kenyataan adanya lembaga negara yang tidak berfungsi dalam menetapkan UUD, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut ditetapkan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI sehingga konstruksi mekanisme ketatanegaraan kembali seperti saat UUD 1945. Peranan pemerintah negara dalam penyelenggaraan demokrasi terjadi perubahan yang mendasar ketika ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965 menetapkan bahwa demokrasi terpimpin oleh Soekarno dikatakan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sebagian dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ide tentang demokrasi terpimpin banyak ditentang oleh kelompok oposisi. Demokrasi Pancasila diteguhkan dan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang mewarnai sistem politik di Indonesia. Formulasi azas tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Ormas dan Orpol. Penyelenggaraan demokrasi kini bertumpu pada UUD 1945 setelah mengalami amandemen. Mengenai pelaksanaan demokrasi setelah mengalami amandemen, UUD 1945 menunjukkan suatu kemajuan dengan terbukti bahwa sebagian besar apresiasi rakyat tentang penyelenggaraan pemerintah negara telah terakomodir. Sistem pengawasan, regulasi, dan budgeting negara dari DPR berjalan lancar tanpa campur tangan ataupun intimidasi dari kekuasaan. Hal itu menandakan adanya semangat dari penyelenggaraan pemerintah negara untuk tidak keluar dari koridor konstitusi dalam mengartikan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Rahma Pratiwi dari kelompok 9. Saya di sini akan menjelaskan mengenai demokrasi dan implementasi di negara barat dan negara Islam. Demokrasi di negara barat. Demokrasi ini sudah berkembang di negara barat bersamaan dengan lahirnya gerakan Renaissance pada abad 14 dan gerakan reformasi pada abad 16 dan 17. Gerakan Renaissance melahirkan gagasan-gagasan demokrasi dengan perjuangannya menentang kekuasaan gereja yang absolut yang mengatasnamakan agama, desentralisasi gereja, memperjuangkan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan mengemukakan pendapat dan mempelopori terbentuknya negara bangsa. Kemudian gerakan reformasi. Gerakan reformasi melahirkan penemuan baru tentang teknologi yang sangat bermanfaat bagi kaum intelektual untuk menyebarkan gagasan intelektualnya dan konsep demokrasinya. Selanjutnya tentang demokrasi di negara Islam. Prinsip demokrasi di negara Islam sendiri adalah tentang kebebasan atau liberty. Pada tahun
429 sampai 347 sebelum Masehi, Plato pernah mengingatkan tentang kelemahan dan bahaya internal demokrasi. Pemimpin biasanya dipilih dan diikuti karena faktor-faktor non-esensial, seperti kepintaran pidato, kekayaan, dan latar belakang keluarga. Demokrasi sebagai tatanan yang menjamin terbukanya peluang bagi setiap warga negara untuk berperan dalam tugas kemasyarakatan dan kenegaraan, dengan catatan bahwa tugas tersebut diandalkan pada kemampuan seseorang. Sekian, terima kasih. Bila ada salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.